Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, kita masih tetap dapat bekerja sampai hari ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, luar biasa. Bahkan dalam kondisi mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya akan mengambil dari Mazmur 121 ayat 2, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami datang bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu, umat-Mu, datang kepadamu pada saat ini. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami, dan kami percaya Roh Kudus menyertai kami dan mengurapi hamba Tuhan yang menyampaikannya, sehingga kami semuanya boleh diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah Engkau untuk kami semuanya Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu ada di dalam Mazmur pasal 121 ayat 2. Nanti lengkapnya dapat dibaca kembali ya. Mungkin ketika ibu bapak sedang istirahat ya, sedang duduk ataupun jadwalnya untuk membaca Alkitab, boleh diulang kembali ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, problema, masalah dan kesulitan itu bisa datang kapan saja. Setuju? Yes. Bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja. Dan saya pasti ya, saya bisa memastikan kita semua setuju. Hanya masalah yang tidak pernah pandang bulu. Hanya masalah yang tidak pernah pilih kasih mendatangi siapa saja. Ya. Hanya yang namanya masalah saja yang tidak akan datang dengan ketuk pintu pamit dulu permisi. Hanya masalah yang datang tanpa menyapa shalom, saya akan datang. Masalah ya akan datang dengan tiba-tiba kepada siapa saja, kapan saja, ya. Dia tidak datang pada orang-orang tertentu. Jangan berpikir bahwa dia mah orang yang kaya, orang yang punya banyak uang, yang mungkin ada masalah. Ada saudara ya, yang punya duit aja punya masalah, apalagi yang nggak punya duit ya saudara ya. Ya, nah intinya adalah apa? Hanya masalah, problema, kesulitan itulah yang nggak pernah pandang bulu, nggak pernah pilih kasih. Dia datang kapan saja, dan kita bukanlah makhluk, bukanlah seorang pribadi ya yang kebal terhadap masalah. Hamba Tuhan sekalipun, orang yang berada sekalipun, punya kekuasaan sekalipun, punya jabatan sekalipun, sesehat apapun, setangguh apapun, sekuat apapun. Saudara, Mazmur 121 mengapa bicara pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Mengapa bicara seperti itu? Padahal jika ditelusur, kalau ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Daud, ataupun ditulis orang-orang yang hari itu bisa melewati masuk ke Yerusalem dengan baik, loh, bukankah harus dengan fisik yang kuat, harus dengan uang yang cukup ya? Nah, pemazmur ini ingin mengajarkan kepada kita untuk kita menguatkan diri kita sendiri, menghibur diri kita sendiri ketika kita mengalami atau bertemu dengan masalah, bahwa hanya di dalam Tuhan ya, hanya di dalam Tuhan itu kita memiliki kekuatan. Dan Mazmur ini juga mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan dan ketika bahaya itu datang menerpa kita, kita itu harusnya menghibur diri kita, menguatkan diri kita sendiri dengan kepercayaan bahwa pertolongan kita tuh hanya datang dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan Tuhan dalam huruf T yang kecil, saudara. Tuhan yang kita tuhankan. Uang kita, jabatan kita, kekuatan kita, kesehatan kita, orang-orang di bawah kita, karyawan kita, bos kita, bukan Tuhan dengan huruf T kecil, tapi Tuhan ditulis dengan huruf besar semuanya, dan yang menjadikan langit dan bumi. Seorang bernama Luther Bridges, saudara, dia seorang pendeta Amerika Serikat. Dia menulis lagu adalah He Keeps Me Singing, saudara. Saya sangat diberkati, maka saya selalu menyampaikan hal ini, saudara. Lagu itu seperti ini. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan, jangan takut ku besertamu, kan ku jaga hidupmu. Dan refnya begini,
Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Apa yang terkesan di pikiran saya ketika mendengar lagu ini? Pikiran saya, lagu ini ditulis oleh karena orang ini mengalami pertolongan yang luar biasa. Dia lepas dari masalahnya. Ternyata saya salah, saudara. Luther itu menulis lagu ini ketika dia dalam pergumulan yang berat. Apakah dia akan meletakkan pelayanan, mengakhiri pelayanannya? Siapa yang tidak terluka ketika dia melayani, jiwa-jiwa banyak dimenangkan dalam KKR. Lalu kemudian di malam sebelum pelayanan itu dituntaskan, seorang anggota polisi mendatangi tempat di mana dia bermalam menginap dan mengatakan bahwa rumah mertuanya itu terbakar dan istri beserta 2 anaknya yang bermalam di rumah orang tuanya itu meninggal, terbakar, dan polisi tidak bisa menyelamatkan keluarga itu. Betapa hancurnya, saudara. Banyak orang diselamatkan, banyak orang mendapat berkat karena pelayanannya, tapi dia sendiri harus menerima kenyataan yang pahit. Tapi saudara, ketika malam itu dia berlutut, dia menangis dengan lutut yang sangat-sangat hancur hatinya. Dia mengatakan, Tuhan, aku berhenti saja. Aku nggak harus melanjutkan pelayananku kan Tuhan. Lalu dia di situ mendengar, Tuhan, jangan takut. Aku besertamu, aku akan menjaga hidupmu. Maka dia menulis lagu He Keeps Me Singing. Padahal dia menulis dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Dan lagu itu dinyanyikan bukan dengan tempo yang lambat, tapi tempo yang ceria. Taran-taran itu seperti sebuah pasukan yang pulang dari berperang dan mengalami kemenangan. Tapi dia menciptakan lagu itu dari kondisi yang sangat menyakitkan. Saudara, dari pernyataan ini, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Tuhan yang punya nama, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kalau bekerja itu gak tanggung-tanggung, saudara. Lalu Tuhan yang seperti apa lagi kalau kita saja tidak menjatuhkan diri kita di hadapan Dia? Kita tidak meletakkan harapan kita kepadanya. Kita tidak membawa pergumulan masalah kita. Langit dan bumi Dia yang menciptakan. Alam semesta ini Dia yang menciptakan. Lalu mau kemana kita kalau bukan kepada Dia, mengadukan segala masalah, membawa segala pergumulan kita? Mari saudara, kita belajar. Kita buka mata kita dan angkat mata kita di atas bukit-bukit persoalan kita. Mari kita memandang kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di bumi bagi kita sebagaimana adanya. Mari kita kuatkan diri kita untuk melihat bahwa semua pertolongan kita ada dan hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada darinya saja. Hanya ada di dalam Tuhan saja, bukan di tempat yang lain. Tuhan yang akan bekerja dengan cara dan waktunya Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Dan ketahuilah bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Mari saudara, yakinkan, hiburkan diri kita. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, pencobaan-pencobaan dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yakinkan diri kita, pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Pertolongan kita hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami di tengah-tengah pergumulan masalah kami.
untuk kami menghiburkan diri kami masing-masing, bahwa kami punya Tuhan, sumber pertolongan kami. Pertolongan kami hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hanya kepada Tuhan kami mengadu, hanya kepada Tuhan kami membawa segala pergumulan kehidupan kami. Hanya kepada Tuhan saja kami menaruhkan iman percaya kami dan menantikan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.